ngagetin loh. Kan nangis, Bu. Kenapa sih nangis? Baru awal aja udah gitu loh, berhenti dulu loh nangisnya. Beneran sedih, Bu. Kemarin baca tahu tentang Vanessa Angel dan suaminya itu yang Oh iya. lagi di puncak, kemudian keluarga yang lagi bahagia-bahagianya gitu harus kecelakaan berdua lagi sama-sama meninggal tuh yang Iya. Jadi kalau sedih gitu. sih sedih juga Ibu. Indonesia kehilangan lah ya artisnya Vanessa Angel dan suaminya Bibi. Terlepas dari apapun kan memang berprestasi gitu, lagi bahagia-bahagianya, sukses lagi banget. gitu. Kalau melihat seperti itu kan mereka berdua sampai maut memisahkan berarti, Bu. Itu jodoh bukan sih? Kamu ini loh sama aja kayak yang dengerin episode pertama ya. Oh iya, banyak yang nanya Iya, ya? semua nanya. Jadi ini jodoh bukan? Ini jodoh bukan? Emang gue cenayang. Bu Dian ini dukun. Jadi lagi-lagi jawabannya dan aku tidak tahu. Kalau ditanya itu jodohnya bukan, Bu, saya nggak tahu. Sebenarnya podcast ini nggak berguna loh, Bu. Semuanya dijawabnya nggak Nggak tahu. tahu. Jadi udahan aja ya. Episode 2 jawabnya juga nggak tahu gitu ya. Iya, jadi kalau cinta Vanessa dan Bibi, kalau cinta mereka dibawa sampai mati, iya. Tapi kalau itu jodohnya bukan sih, Bu? Ya kembali saya harus bilang saya tidak tahu karena jodoh itu di tangan Tuhan. Jadi harus tanya sama Tuhan gitu. Tapi kan episode 1 kemarin kita bahas banyak tentang bagaimana kita mencari jodoh. Iya, betul. Jadi gimana ya cara ngomongnya gini? Kayak contoh cerita orang yang misalnya siapa deh kita sebut yang menikah lalu istrinya sakit, dia merawat istrinya sampai meninggal setia bersama. Nah, itu jodoh atau bukan? Dari kacamata kita iya ya, kelihatannya begitu. Maksudnya betul. merawat istri dengan setia sampai istrinya meninggal, tetap setia di sisi istrinya. Tapi ya lagi-lagi saya nggak tahu kan gitu. Maksudnya jawaban pastinya tuh ada yang memilihkan jodoh untuk kita, yaitu Tuhan. Lalu ada lagi cerita pacaran 10 tahun, udah cocok banget, menikah cuma setahun bercerai. Oh iya benar. Nah, jodoh atau bukan? Kalau gitu kan kita juga nggak tahu. Karena kembali lagi bahwa jodoh itu akhirnya nantinya harus kita yang bekerja sama dengan yang di atas. Keputusannya tuh dilihat dari buahnya memang. Buahnya maksudnya? Dilihat dari berujung kemana pernikahan itu, perceraian kah atau till death do us part. Makanya seperti tadi Daniel bilang, Bu, episode pertama kan Ibu membahas tips-tips mencari jodoh. Jadi apa gunanya? Loh, makanya saya bilang episode pertama itu kan untuk orang yang mencari jodoh. Yang sedang mencari jodoh. Karena gini, kalau nggak ada tips-tips itu, kadang-kadang kita nggak tahu loh. Jadi ada orang yang bilang gini ke dia nih, Bu, saya kok nggak dapat jodoh? Sebenarnya kayak yang di depan saya ini. Sampai di sini mana kabarnya sudah? Anak saya sendiri loh. Kenapa saya nggak dapat jodoh? Kata feng shui loh, bukan beda lagi nih bahasannya. Feng shui episode lain lagi ya. Iya, jadi banyak orang yang nanya gitu, kok saya nggak dapat jodoh? Ya karena kamu aja nggak tahu kriteriamu mau kayak apa. Jodohmu mau seperti apa? Jadi sebenarnya udah seliwar-seliwar tuh di sebelah kamu gitu. Tapi karena kamu aja nggak tahu ya gimana gitu kan. Tuhan tuh dari atas sudah yang ayo itu gitu. Tapi kamunya yang nggak paham-paham. Nah, jadi kembali lagi episode pertama adalah untuk orang yang mencari jodoh atau yang sudah mau menikah. Karena saya sebagai WO sering banget tuh klien ke Diani nanya gini, klien saya jadi udah mempersiapkan pesta pernikahan, nanya, bener gak sih Bu dia jodoh saya, ntar kalau salah gimana gitu. Nah makanya jadi episode pertama itu dibuat ada kisi-kisi gitu loh. Ada apa sih kalau matematika dulu apa sih jembatan keledai. Iya, jadi supaya sambil kita doa, tentunya kita harus doa, tapi juga melihat kisi-kisi itu. Jadi apa ya, hati kita tuh lebih terasah, lebih oke, ternyata ini bukan untuk saya, ternyata iya atau ternyata dia benar jodoh saya gitu. Karena tujuan
episode pertama itu kan sebenarnya gini loh, dan Diani tuh tidak mau kalau sudah menikah bercerai ngomongnya ternyata dia bukan jodohku. Ternyata Tuhan memisahkan kita. Itu lebih bahaya lagi tuh kalau ngomong ternyata Tuhan memisahkan kita. Lah waktu awal nggak ngajak-ngajak Tuhan. Iya benar. Waktu cerai nyalahin Tuhan Masalah gitu kan. Nah jadi kembali lagi soal jodoh atau tidak, ya we don't know. Kalau kata suamiku, nah ini, dan suamiku tuh juga ternyata nonton episode kita. Papa. Iya ya, suamiku papamu ya. Halo Papa. Nah di episode 2 Daniel inget gak? Daniel nanya ke dia nih, Bu kalau misalnya hamil duluan itu jodoh atau bukan? Nah suamiku nonton tuh itu episode 2. Kok dia udah nonton episode 2 kan belum keluar episode 2-nya? Sudah, gimana sudah. sih? Sekarang Ini- sudah ya? iya, Ini udah gimana maksud, sih? aduh dramanya bubar. Ini sudah episode 3. Oh ya maaf ya. Nah, Bapak bilang kalau Bapak jawabannya, nah mungkin kamu senang, kalau Ibu kan jawabannya nggak tahu gitu ya. Kalau Bapak jawabannya mungkin. Oh. Mungkin iya, mungkin enggak. Jadi tetap aja kita nggak tahu, dilihat dari buahnya. Apakah itu berujung pada happily ever after sampai maut memisahkan, atau berujung pada perceraian. Tapi perceraian pun itu saya dan Bapak setuju bahwa belum tentu mereka bukan jodoh. Karena kadang-kadang karena kekerasan hati manusianya. Oh. Jadi sebenarnya mereka jodoh, cuma karena kekerasan hati berdua, nggak ada yang mau ngalah, nggak ada yang mau saling ngerti, ya akhirnya memutuskan bercerai, gitu. Sebelum ke soal cerai Bu, ngomongin tentang takut melangkah ke pernikahan, itu kan apa? Film Runaway Bride. Ya Allah kuno ya, maaf ya. Ada yang tahu nggak anak sekarang Runaway Bride? Itu Julia Robert ya Bu? Runaway Bride Julia itu, Robert sama Richard Gere kan? iya Yang Julia Robert ya, apa betul. namanya, pokoknya takut nikah gitu. Itu sering banyak dialami. Pertanyaannya adalah, menikah itu ada sisi nekatnya nggak sih Bu? Sembuh pokoknya, sudah di nekat gitu, ada sisi itunya nggak? Ya itu yang saya bilang, kalau Diani nggak suka dengan sisi nekat itu gitu. Kalau nekat hanya berdasarkan ya udahlah wes sembuh nanti belakangnya gimana gitu ya, nekat aja dulu, pokoknya nikah aja dulu, nanti gimana terjadinya di belakang hari terserah gitu ya. Nah Diani tuh nggak suka karena banyak sekali juga yang ngomong kalau memakai prinsip nekat, banyak yang ngomong gini, menikah itu untung-untungan. Iya. Kayak judi. Jodoh ya syukur, nggak jodoh Iya, ya wis. Gitu. menikah itu kayak membeli kucing dalam karung. Jadi benar. kita nggak tahu sebenarnya pasangan kita tuh kayak apa. Nah itu yang Diani menolak alasan itu gitu. Menurut saya menikah itu tidak membeli kucing dalam karung atau tidak untung-untungan, tidak. Kita yakin bahwa jodoh itu dari Tuhan, dan kita percaya bahwa yang dari Tuhan itu yang terbaik. Jadi udah nggak mungkin ada yang lain gitu ya. Nah tapi dalam rangka kita menemukan jodoh kita itu, yaitu yang tadi Diani bilang, harus bekerja sama dengan Tuhan dari awal. Tanya gitu loh, tanya sama Tuhan, Tuhan apakah dia jodohku. Nah seperti di episode 1 kita bilang, kita kan nggak bisa denger suara Tuhan blok begitu, maksudnya iya Diani, iya Daniel, kan nggak begitu. Makanya caranya mengasah hati dengan banyak berdoa. Kalau bisa doa puasa, I believe in doa puasa, karena lebih ya hatinya tuh lebih jernih gitu. Ditambah lagi dengan kisi-kisi itu yang saya bilang, ajak berantem pas pacaran, pokoknya ada di episode 1. Yeah. Nah dengan itu semua, nah kita bisa terima nggak gitu kekurangannya dia, oh kekurangannya seperti ini, bisa deh, saya bisa gitu. Atau misalnya yang di episode pertama kita juga bilang, saya berkarir, ternyata suami saya bilang nggak boleh kerja. Bisa nggak kalau kita sudah merasa bahwa yes, I can sacrifice itu demi dia, ya udah jalani gitu. Jadi bukan membeli kucing dalam karung gitu. Memang sudah mengenal ya. Sudah mengenal, karena Daniel dan siapapun yang mendengar acara ini, percayalah pada saya, semengenal-mengenalnya kita, nanti pas menikah itu ada lagi yang bikin kita terkaget-kaget. Bukan? Nah iya, tapi kan 80%-nya kita udah
udah yakin bahwa dia jodoh. Jadi kita tetap akan berjuang. Coba kalau misalnya nggak yakin dia jodoh kita dari Tuhan, begitu ada masalah kecil, udah cerai aja deh. Percaya atau nggak percaya ya, ada yang bercerai hanya gara-gara odol. Maksudnya? Iya. Suaminya makan odol. Sayang, ternyata kamu sarapannya odol. Bukan. Jadi ternyata suaminya itu rapi sekali, mencet odolnya tuh rapi. Istrinya enggak, mencet odolnya main pencet. Hanya gara-gara gitu aja. Benar ini ada kejadian benar. Bercerai. Saya kayaknya nggak tahan deh kalau begini. Ya kan Kayak saya sama bapakmu, sama bapakmu, kata Pak Chandra gitu. Gua nggak terima punya anak beginian. Nah, kayak saya sama bapak, saya sudah yakin waktu menikah, yes, he's from God for me. Bapak juga, kita udah yakin. Jadi nggak ada lah kata kamus bercerai ya. Tapi itu nanti ada di episode kapan-kapan saya akan cerita. bahwa kami pun sempat juga pernah mau bercerai juga. Tapi intinya kami sudah mantap. Waktu menikah itu ada hal-hal kecil juga yang membuat kita terkaget-kaget. Kayak misalnya kalau bapak buang pakaian tuh sembarangan. Kalau saya tinggal serumah ya. Kalau pakaian kotor, kalau saya dari kecil tuh udah dibiasakan ada di kamar mandi tempat pakaian kotor gitu. Nah, bapak enggak, jadi bisa di mana-mana. Nah, itu terus terang membuat jengkel awal-awal gitu. Maksudnya yang itu hal kecil loh, sepele sekali. Tapi terus terang saya juga yang kayak sakit kepala gitu karena udah kebiasaannya gitu ya rapi. Jadi aduh ini kok kaos kaki satu di sini, kaos kaki aduh jadi itu. Emang bapak kalau buka sepatu gimana sih Bu? Buka di sini satu, ruang tamu satu, jalan nggak pakai sepatu. Bukan, buka di ruang sepatu tuh dia udah di depan, maksudnya belum masuk gitu ya, di ininya antara ruang tamu dengan pintu depan. Tapi kaos kakinya itu loh masih dipakai dibawa-bawa dan akhirnya ada di kamar tidur, ada di kamar mandi. Nah itu kadang-kadang hal kecil itu membuat kita juga jengkel. Dan saya juga percaya bapak ada hal kecil dari saya yang juga membuat dia gemes juga ada. Apa gitu misalnya? Ya. Nggak tahu, itu harus tanya bapak suruh dipanggil. Tapi saya pasti ada hal yang buat dia kesel juga. Nah tapi sekarang setelah kita tahu seperti itu, ya nggak bisa lah itu menjadikan alasan untuk bercerai. Itu hal yang sangat kecil, sepele. Akhirnya sekarang kalau saya lagi moodnya bagus, bapak begitu ya udah dengan gampang saya pungutin, taruh di tempat pakaian kotor. Tapi sebaliknya kadang-kadang kan ada orang saatnya yang moodnya emang lagi jelek. Hari itu saya lagi kesel, bete, ngelihat begitu, saya bisa marah gitu. Nah bapak tuh udah tahu. Kalau udah begitu dia udah nggak ribut, udah ambil, dia yang naro, gitu. Jadi udah sama-sama tahu lah, gitu. Tapi ya nggak terus dimasukin ke baju tempat baju Bu. Sampai sekarang masih begitu ya. Iya, tapi dia udah tahu masukin. Maksudnya kalau udah saya kesel, ya dia yang taruh. Jadi 80% sudah dikenal sebelum pernikahan. Nanti kejutan-kejutannya. Jadi episode pertama itu sekali lagi penting untuk menentukan bahwa yes, dia jodohku dari Tuhan. Itu episode pertama. Supaya di dalam pernikahan jatuh bangunnya, challenge-nya pernikahan kan nggak selalu manis ya, ada pahit manis, ada tangis, ada tawa, itu bisa kita atasi bersama. Karena kita sudah yakin dia jodohku. Seperti itu loh, dan lagu di Marriage Encounter, ada tuh Marriage Encounter ya, lagu yang There's a new world somewhere gitu. Jangan nyuruh lagi. Ibu nyanyi deh. Iya, loh, tapi itu sangat abadi sampai sekarang. Ada kata-katanya yang bagus, yaitu cause I know I'll never find another you. Oh iya ya. Nah, itu kata-kata yang harusnya kita pegang. Jadi walaupun dengan kekuranganmu, gue tahu nggak ada another you, nggak ada duanya deh kamu deh, gitu. Ini serius dan karena ya ini juga terjadi ya. Kenapa ibu itu sangat concern tentang perceraian? Nah, ya karena saya percaya keluarga adalah bentuk pemerintahan terkecil nih. Ya, jadi kalau mau negaranya kuat, harus dimulai dari yang paling kecil, yaitu keluarga. Ya, nah kalau keluarga itu kawin cerai, nah apa jadinya anak-anaknya? Saya tidak bilang anak-anak korban perceraian pasti jelek, enggak. Tapi banyak anak-anak yang terpuruk
entah itu terpuruk di narkoba, pergaulan bebas dan segala macam, itu terjadi karena keluarga yang buruk gitu. Jadi jangan dibalik nih. Jadi ternyata di pernikahan ini banyak yang rumusnya nggak bisa dibalik-balik dan. Jadi anak dari keluarga perkawinannya buruk, dari broken home, belum tentu jelek, belum tentu jelek. Tapi anak yang jelek, maksudnya yang terpuruk narkoba dan lain-lain, biasanya tuh dari keluarga yang jelek. Jadi jangan dibalik. Pasti kalau keluarga broken home anaknya hasilnya jelek, kualitasnya enggak ya. Nah, kenapa Diani concern di perceraian ini? Karena biasanya kalau sudah bercerai sekali, bisa bercerai lagi kedua, ketiga dan seterusnya. Karena itu terjadi terus terang. Klien saya menikah pertama kali, saya WO-nya nih. Bercerai. Ternyata menikah yang kedua, saya WO-nya lagi. Bener. Terus dia bilang sama saya, Diani, pray for me, this is my second chance, katanya. Iya, aku bilang oke, I'll pray for you gitu kan. Waktu itu saya bilang, ternyata bercerai lagi. Terus yang kedua menikah lagi yang ketiga, tapi bukan saya WO-nya. Benar, tapi saya dengar dia menikah lagi ya. Nah, lalu saya dengar juga dia sudah bercerai lagi. Oh gitu, apa terus menganggap cerai itu suatu hal yang gampang? Jadi itu juga kembali lagi ya, sahabat Diani dan Daniel, kembali lagi itu tidak semua begitu. Ada nanti di episode berapa kita juga akan taping mengenai pernikahan yang mana sih yang boleh bercerai gitu ya. Itu nanti kita akan bahas. Tapi itu tidak selalu, sekali lagi tidak selalu. Tetapi bagi saya biasanya kalau sudah sekali kita lakukan, yang kedua, ketiga itu menjadi lebih mudah. Kayak kita nyontek dulu lah, dan kayak kita nyontek. Padahal kan kamu di bawah saya ya. Ya, nyontek jadi lebih nyontek gampang loh. Pertama kali itu kan nervous. Kayaknya Diani dulu. Iya, Diani dulu ingetnya sampai mual loh. Saking takut. Dia di Pranata tuh juga nyontek. Nyontek. Ya ampun. Makanya kalau anak gue pinter tuh anak bapaknya. Emaknya nyontek. Emaknya nyontek. Iya, jadi pertama nyontek tuh udah gemetar gitu, takut. Tapi begitu nyontek pertama berhasil, yang kedua, ketiga santuy. Lebih. Udah. Nah, jadi maksud saya ada garis yang sebenarnya jangan dilewati. Kalau itu dilewati, kita menjadi lebih mudah melakukan yang kedua dan ketiga, dan itu tidak baik karena pernikahan kan sakral. Janji di hadapan Tuhan. Lah masa janji di hadapan Tuhan main-main? Masa jadi pernikahan kedua, ketiga dan seterusnya terus gimana? Kalau berbicara bagaimana caranya agar tidak bercerai sementara pernikahan itu janji di hadapan Tuhan dengan semua tantangannya, gampang atau susah sih, Bu? Aduh, kok menikah serem itu sendiri yang ngomongin enggak, pernikahan. kamu jangan serem lah. Kan udah ada ibu loh yang akan memandu loh. Enggak. Jadi yang memandu kita itu Tuhan. Kalau kamu tanya gampang atau susah sih Bu, menikah? Susah. Ya, pernikahan loh, pernikahan itu memang rumit, dan kalau sederhana rumah makan. Terus kenapa manusia itu mencari sesuatu yang rumit gitu? Ketika dia bisa hidup sendiri dan nyaman, kenapa harus memperumit hidupnya, Bu? Tidak semua orang panggilannya tuh sendiri, dan aku tidak bisa hidup sendiri kalau aku. Tapi kembali ya, panggilan tiap orang beda-beda ya. Jadi sekali lagi podcast kami ini tidak menghakimi siapapun. Ada yang memutuskan hidup sendiri, tidak menikah, ya monggo gitu. Tapi bagi yang menikah, pernikahan adalah sakral, janji di hadapan Tuhan. Jadi harus komit, jangan dengan cepat cerai gitu. Enggak, jadi harus dipikirkan 70 kali 7 pokoknya benar-benar dipikir baik-baik kalau mau bercerai itu. Tidak boleh seperti dengan gampangnya cerai aja gitu. Tapi kalau kau tanya gampang atau tidak, yes, memang tidak gampang. Tapi kalau melibatkan Tuhan, semuanya menjadi gampang. Itu yang saya percaya. Jadi bukan Diani mau sok religius atau apa, tapi memang pada kenyataannya seperti itu. Dari awal melibatkan Tuhan. Lalu di tengah dalam hidup pernikahan harus melibatkan Tuhan dengan banyak doa. Jadi dalam pernikahan itu harus selalu ada pribadi ketiga, dan bukan orang ketiga ya. Yaitu maksudnya? Tuhan, pribadi ketiga. Oke.
Memang harus selalu dilibatkan. Yes. Dalam pengalaman Bu Diani sejauh apa dilibatkan? Dalam setiap langkah kita, karena kita we don't know, kita nggak tahu sebenarnya. Kayak sekarang aja lah COVID. Jujur nih, kalau boleh jujur ya, dia nih kan wedding organizer. Orang semua bilang apa? Pinter kamu Dian, nyari bisnis tuh yang nggak pernah mati. Karena pernikahan. Mau krismon atau enggak krismon, mau apa juga orang pasti kawin, katanya gitu, nikah maksudnya ya. Oh iya, nikah. Iya, nikah. Nah, tapi kenyataannya COVID. Betul. Nah, Betul. industri pernikahan Yang katanya tidak pernah mati. tidak pernah mati. Nggak dapet MC. Sama, kita kalau itu nangis Oh, iya, bareng-bareng. iya. Sama, 2020 saya zero income. Iya, Maksudnya benar-benar yang klien-klien saya semua ngebatalin, bahkan ada yang diundur. Kalau nggak dibatalkan, diundur gitu. Jadi ya memang harus tanya kepada sang empunya hidup. Gitu. Jadi obrolan kita hari ini adalah tentang bagaimana menentukan, memastikan soal jodoh 80%. Memastikan itu di episode pertama ya. Jadi sebelum menikah pastikan dulu supaya pada saat menikah mengalami badai jangan goyang nih. Yakin dia udah jodohku, ya udah sekarang gimana nih menyatukannya nih. Perbedaan ini memang tidak gampang. Dua pribadi yang berbeda dengan dua keluarga yang berbeda, latar belakangnya beda, pendidikannya, budayanya beda. Jadi ya harus melibatkan Tuhan senantiasa. Jadi rumit kan? Jadi nggak usah nikah aja. Enak aja. Jangan. Karena kembali lagi ya Dan, karena yang tadi Diani katakan, kalau memutuskan bercerai, percayalah pada saya, dengan orang yang kedua atau ketiga dan seterusnya belum tentu juga kok. Jadi sama aja akhirnya, at the end of the day kamu yang harus berdamai dengan dirimu sendiri. What do you want? Itu. Tambah susah PR saya, Bu. Sudah ya, Bu? Sahabat Diani, saya Diani Pranata Saya Daniel Wibowo akan hadir dalam episode-episode selanjutnya. Yes, jadi jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya, follow sosial medianya juga ya untuk mendapatkan update terbaru, episode terbaru tentang dunia Diani. Terima kasih juga untuk sponsor kami, Studio Dreamers.id berkolaborasi dengan Hub Life. Kita pamit di sini. Bye.